Kalau saya ingin buat perhitungan dengan sudah sesuai 4 perhitungan kali ini saya akan menjelaskan profit and cost dari tentang function ini profit and kompetisi. Pada tugas kali ini kita akan mengembangkan beberapa sisi dengan sudut function kita. Sini function contoh functionnya fungsinya nanti adalah fungsi kerja. Sini yang dikatakan ketika saya bertemu dengan salah satu pasien pembuat atau kita yang mengembangkan suatu program sederhana yang nanti dia menangani entitas mata kuliah mahasiswa dan rencana studi. Sehingga ada rencana editorialnya dikatakan sebuah course memiliki kode mata kuliah, eh, nama kuliah, nama mata kuliah, kredit dan nilai minimum atau kredit. Besar dari nilai kredit ini adalah 0, lebih kecil daripada si kredit atau kredit ini harus di antara 0 sampai 8. Nah, seorang student memiliki NIM atau nanti memiliki NIM, mahasiswa, angkatan, dan program studi. Semua enrollment adalah relasi yang menghubungkan antara uh, course dengan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course atau enrollment terikat pada satu semester di suatu tahun akademik atau akademik year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester dan nilai yang dapat diperoleh oleh program. Nah, ada 3 semester, ganjil, genap, dan semester genap. Nah, terdapat 8 opsi nilai huruf grade A, A, B, B, C, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi sesuatu di mana belum dimasukkan, maka by default di-set dengan 0. Untuk setiap nilai huruf dikonversikan menjadikan nilai. Ya, berarti kalau A itu nanti 4, AB 3,5, B 3, dan seterusnya. Untuk nilai T, ketika belum diberikan, maka nilainya nanti 0. Simulasinya nanti diharapkan memiliki sebuah course dengan menggunakan fungsi create course, menampilkan informasi dari sebuah course ke std out menggunakan fungsi print course, membuat seorang student menggunakan fungsi create student, menampilkan informasi seorang student ke std out dengan menggunakan fungsi print student, membuat salah satu enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke std out dengan menggunakan fungsi print enrollment. Nah, di sini ada solusi desainnya untuk semua entitas yang telah didefinisikan pada berkas akademik HAD, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara nilai opsi atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik .h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berikut hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik .c aja. Pada berkas tersebut bersih dari implementasi dan spesifikasi. Implementasi dikerjakan berikut merujuk pada spesifikasi. Di sini ada output-outputnya dan langsung saja kita masuk kepada bagian code. Nah, pada bagian code-nya pertama saya jelaskan dulu bagian academic.c-nya. Nah, di kode ini nanti dia akan implementasi dari sistem akademik yang sederhana dalam bahasa C yang mencakup beberapa data atau struct dan fungsi untuk mengelola informasi tentang mata kuliah, mahasiswa, dan pendaftaran mata kuliah. Pertama itu ada fungsi grade to start. Nah, di fungsi grade to start-nya ini uh, ada karakter grade to text, 6 grade to grade. Nah, ini fungsinya ini adalah untuk mengubah nilai 6 dari grade P menjadi string yang sesuai. Nah, contoh jika underscore grade-nya itu sama dengan grade A, maka nanti fungsinya akan dikembalikan dalam bentuk nilai A, string A. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi yang kedua. Di sini ada fungsi kedua itu uh, jadi kayak yang tadi saya katakan, ini kan case-nya kan sama yang seperti saya bilang kalau dia nanti fungsi grade E, berarti nanti yang dikembalikan di return itu adalah nilai E, begitu seterusnya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu di fungsi calculate performance. Nah, di sini float calculate performance in grade P, grade unsigned soft, credit. Di sini dibilang float nilai dari 0,0, 0,0, 0,01, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, fungsi ini untuk menghitung performa mahasiswa berdasarkan nilai dan jumlah SKS atau SKS yang diambil. Nah, contohnya jika nilai grade A, maka tadi dikonversi ke nilai 4 dan kreditnya 3. Nah, maka performanya nanti akan menjadi 4.
Terus kan kreditnya tadi 3, performance 4, berarti kalau dikalikan jadi 12 kan. Nah, seperti itu dia perhitungannya. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu berarti fungsi print force. Di sini ada dikatakan void print force, struct force, force. Nah, di sini fungsi ini nanti mencetak informasi melalui mata kuliah dalam format yang ini persen N, persen S, persen S, persen S, persen D, persen S. Nah, itu nanti dia course code, course name, course credit, grade to text, course course passing grade. Nah, nanti nanti dia akan mencetak sesuai dengan yang pertama itu nanti kode course-nya, nama nama mata kuliahnya, SKS mata kuliahnya, dan juga passing grade dari mata kuliahnya. Nanti dipisahkan oleh garis lurus ini. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat itu adalah print student. Fungsi print student ini dia nanti yang ini dia nanti print student, struct, student fee, student. Nah, itu fungsinya itu untuk mencetak informasi mahasiswa dalam format yang tadi juga, yaitu enrollment student ID-nya, terus garis lurus student name, garis lurus tahun studentnya, garis lurus program studinya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang kelima. Di fungsi yang kelima fungsi print enrollment. Fungsi print enrollment ini nanti dia mencetak data pendaftaran mata kuliah mahasiswa dengan format tadi, berarti kode kode MK-nya atau kode mata kuliahnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ID mahasiswanya, kemudian dilanjutkan dengan nilai grade-nya, dan kemudian dilanjutkan dengan nilainya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian fungsi yang keenam itu. Fungsi yang keenam itu adalah fungsi create course. Fungsi create course ini di sini ada struct, course, course, karakter code, karakter name, unsigned short credit, enam grade, passing grade. Nah, code ini tujuannya itu untuk membuat data mata kuliah berdasarkan kode, nama, SKS, dan passing grade-nya. Kemudian kita masuk kepada bagian bagian selanjutnya. Yang di sebelumnya kan saya dibilang itu membuat data mata kuliah berdasarkan kode, nama SKS, dan passing grade-nya. Nah, ini kan struct-nya. Struct-nya nanti strcpy, CRS dari si code-nya, code. Nah, nanti berarti di sini ini yang pertama tadi nilai si code-nya, baru ini namanya, ini baru nilai kreditnya, ini baru kredit itu SKS-nya, baru nanti passing grade-nya. Nah, kemudian nanti di return si CSS-nya. Nanti dia nanti akan mencetak struct bernama code, name, credit, dan passing grade. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, fungsi create student, di mana struct, student key, create student, karakter ID, karakter name, karakter year, dan karakter study program. Nah, program ini nanti membuat data mahasiswa berdasarkan NIM, nama, tahun angkatan, dan program studi. Nah, di sini struct studentnya itu, di sini ada student ID, nanti dia eh, yang kita mau itu apa, ID. Nah, kemudian studi name, yang kita mau itu name, year, dan juga study programnya. Nah, kemudian nanti di return. Nah, nanti di return berarti yang keluar itu nanti ID, name, year, sama si study programnya. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi yang ke-8, yaitu create enrollment. Create enrollment ini nanti di sini start enrollment, fee, create enrollment, start course fee, course, start student fee, student, karakter, year. Kemudian enam dari semester fee, semester. Nah, tujuan dari fungsi ini adalah membuat pendaftaran mata kuliah berdasarkan data mata kuliah, mahasiswa, tahun akademik, dan juga semesternya. Di sini kan tadi start enrollment dari uh, ini course-nya, si course-nya itu berarti si mata kuliahnya, student itu si mahasiswanya, kemudian si year-nya, dan juga si semesternya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, kita masuk ke bagian academic.h. Nah, di academic.h ini nanti index academic.h itu dan define academic.h digunakan untuk mencegah multiple inclusion. Kemudian artinya jika file academic.h
sudah di-include sebelumnya, maka tidak ada dimasukkan lagi ke program. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua itu nanti ada enum grade-nya. Itu enumerasi untuk nilainya. Ya, tadi kita sudah masuk ke bagian yang kedua yaitu enum grade di mana nanti ini enumerasi untuk nilai untuk nilainya. Tapi nanti di sini kita menggunakan enum grade adalah di sini grade dari noun, grade C, grade I, D sampai nanti dia sampai ke grade A. Enum grade C ini digunakan untuk mempresentasikan nilai akademik dalam bentuk huruf. Nilainya nanti digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Nanti dia grade-grade si mahasiswanya lah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya itu enam semesternya. Enam semesternya ini ada nanti semester ganjil, genap, dan semester pendek. Nah, berarti kita menggunakan enam, nanti kita uh, deklarasikan. Enam ini nanti digunakan untuk mendefinisikan semester yang bisa diikuti oleh mahasiswa, yaitu ada semester out atau semester ganjil, semester event atau semester genap, dan semester short untuk semester pendek. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian data stratnya, struktur datanya dari nilai si course-nya, mata kuliahnya. Nah, nanti di bagian sini dia menyimpan informasi tentang mata kuliah, seperti code, nama, jumlah SKS, dan nilai minimal kelulusan. Berarti dia menyimpan code, di mana code ini nanti maksimal 12 karakter, kemudian name 40 karakter, kemudian kreditnya dalam bentuk unsigned integer, dan 6 dari si grade P yang tadi yang sudah kita buat di atas tadi, yaitu passing grade nilainya itu. Nah, kemudian kita masuk kepada struct studentnya, struct mahasiswanya, di mana nanti dia menyimpan informasi tentang mahasiswa seperti NIM, nama, tahun masuk, dan program studi. Nah, di struct studentnya ini nanti si ID-nya itu dalam bentuk karakter, yaitu maksimal 12 karakter, kemudian name maksimal 40 karakter, year-nya maksimal 5 karakter, dan study programnya maksimal 40 karakter. Nah, kemudian kita masuk ke bagian struct enrollment-nya. Tentu nanti struct enrollment ini untuk pendaftaran mata kuliahnya. Dia dibuat nanti struct atau struktur data, memang nanti menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke dalam mata kuliah, termasuk tahun akademik, semester, dan nilai yang diperoleh dia. Yaitu dari si mata kuliahnya, si course-nya, si studentnya, mahasiswanya, kemudian si tahunnya, kemudian semesternya, dan juga grade yang diperolehnya. Nah, kemudian nanti kita deklarasikan fungsinya. Deklarasi yang pertama itu break to text, yaitu mengkonversi nilai ke string. Untuk tujuannya mengkonversi nilai ke string, calculate performance-nya nanti untuk menghitung performa mahasiswa, menghitung IP, indeks prestasi berdasarkan nilai dan jumlah SKS. Kemudian print course ini untuk mencetak data mata kuliah, untuk mencetak informasi mata kuliah ke layar. Kemudian nanti print student ini untuk mencetak data pendaftaran mahasiswa ke layar, kemudian sprint enrollment ini untuk mencetak pendaftaran mata kuliah mahasiswa ke layar, mid course ini nanti untuk membuat mata kuliah berdasarkan kode, nama, SKS, dan passing grade-nya. Kemudian student ini nanti dia membuat data mahasiswa berdasarkan NIM, nama, tahun masuk, dan program studi. Dan grade enrollment ini nanti membuat pendaftaran mahasiswa dalam mata kuliah dan semester yang biasanya semester tertentu, itu semester odd, even, atau semester pendek. Nah, kemudian ada di sini tagar and if, yaitu tujuannya untuk menutup header file. Nah, dari nanti tujuannya itu untuk mengakhiri proses header buat untuk memastikan file ini hanya di-input satu kali dalam program. Nah, nanti langsung saja kita contoh coba jalankan programnya. Di sini ada T01, T02, T0 dan T03. Nah, ini tidak boleh kita otak-atik karena nanti inilah yang bakal dicetak nanti menggunakan file dari si academy.c dan menggunakan academy.h. Di sini tadi sudah saya jalankan. Di sini saya jalankan btc min o apa apt dari pertama file si academy.c-nya. Nah, kemudian kita masukkan juga tantangan dari nanti yang mau input yang kita masukkan ini dari tantangan 07 underscore 00 ini. Nah,
Setelah dijalankan, nah nanti keluar hasilnya seperti ini, seperti apa yang tertulis di sini. Nah, begitu juga sampai ke tantangan yang ketiganya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa program berjalan dengan sukses dan tidak ada kendala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, cukup sekian, dan terima kasih.